Selamat pagi Bapak. Selamat pagi dok. Ya, saya Dr. Putu yang bertugas di Poliklinik ini hari ini. Dengan Bapak siapa? Nama saya Pandu dokter. Pandu, Bapak Pandu. Ya baik Pak, tadi Bapak mengeluh bahwa Bapak mengalami kelemahan di tubuh sebelah kiri. Nah untuk itu saya akan melakukan pemeriksaan nanti di mana Bapak akan diamati, kemudian dipegang-pegang, kemudian ada diketok-ketok sedikit dan ada juga nanti pemeriksaan dengan mendengarkan dengan bantuan alat bantu stetoskop. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Ya, kalau Bapak bersedia, silakan bersiap-siap di tempat tidur pemeriksaan. Bajunya dibuka ya Bapak ya. Kemudian saya akan menyiapkan alat dan mencuci tangan. Silakan Bapak. Baik. Jadi adik-adik, kita akan melakukan pemeriksaan fisik umum kepada pasien, yang mana pemeriksaan ini bertujuan untuk bisa menentukan apakah klien kita atau pasien kita itu dalam status sehat atau ada kelainan. Nah untuk itu kita akan melakukan pemeriksaan dengan beberapa teknik, yaitu dengan melakukan inspeksi, yaitu dengan mengamati, mengobservasi, kemudian melakukan palpasi, kemudian palpasi adalah meraba atau merasakan, kemudian melakukan perkusi dengan melakukan pengetukan pada organ-organ yang ingin kita nilai, kemudian terakhir dengan melakukan auskultasi. Urutan pemeriksaan pada umumnya seperti tadi ya, jadi inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi, kecuali nanti di abdomen, di pemeriksaan perut, itu urutan akan kita ubah, yaitu dari inspeksi, kemudian berlanjut ke auskultasi, kemudian pemeriksaan ketiga adalah perkusi, serta terakhir adalah pemeriksaan palpasi. Kenapa seperti itu? Karena pada saat palpasi itu kita akan merangsang organ-organ yang ada di perut untuk bergerak sehingga peristaltik misalnya meningkat, dan kadang-kadang pasien juga merasa nyeri yang tadinya menjadi keluhan akan semakin dirasakan lebih nyeri oleh pasien. Karena itu palpasi kita lakukan pada urutan yang paling terakhir pada pemeriksaan abdomen. Jadi alat-alat yang kita gunakan pada pemeriksaan fisik umum ini ada beberapa ya. Yang pertama adalah pen light ya, ini senter yang biasa kita gunakan untuk melihat mata. Kemudian stetoskop, tentu ini sangat penting untuk melakukan beberapa pemeriksaan baik di daerah, terutama di daerah toraks dan juga di daerah abdomen dan beberapa daerah lain nanti. Kemudian mungkin perlu disiapkan ballpoint untuk mencatat hasil pemeriksaan adik-adik dan juga kertas nanti untuk mencatat apa yang sudah adik-adik dapatkan dari hasil pemeriksaan tersebut. Nah setelah alat-alat tadi siap, kita akan lanjutkan dengan mencuci tangan sesuai dengan aturan sebelum menyentuh pasien. Kita akan melakukan pembersihan diri terlebih dahulu. Setelah kita melaksanakan cuci tangan tadi, maka kita akan sudah siap melakukan pemeriksaan pada pasien. Kita awali dengan melakukan pemeriksaan secara umum, di mana kita amati pasien dari ujung rambut ke ujung kaki. Kita perhatikan kira-kira pada daerah rambut dan kepala ada kelainan atau tidak. Kemudian dari daerah kulitnya, apakah kira-kira pasiennya kelihatan anemis atau tidak. Kemudian juga pada daerah ekstremitas kita bisa amati baik dari jauh maupun dengan memegang ekstremitas pasien, apakah ada kelainan pada kuku dan juga pada kaki, apakah ada udem atau tidak. Ya Bapak, jadi secara umum saya sudah lihat tadi bagaimana kondisi Bapak. Nah selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan lebih detail. Bapak saya persilakan untuk berbaring di tempat tidur dengan membuka baju, karena ada beberapa daerah tubuh Bapak nanti yang harus saya lihat dengan detail tanpa menggunakan pakaian. Ya, silakan Pak. Nah, pemeriksaan pertama kita lakukan, silakan Pak. Prinsip pemeriksaan secara umum bahwa kita akan melakukan pemeriksaan per bagian tubuh dan menyelesaikan bagian tubuh tersebut secara langsungnya. Maksud saya, pada saat pemeriksaan kepala dan leher kita lakukan semua, apakah ada inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi di sana. Kemudian pemeriksaan torak kita juga lakukan seluruhnya dari inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi untuk masing-masing organ yang ada di daerah torak, yaitu paru dan jantung. Kemudian kita akan lanjutkan nanti dengan melakukan pemeriksaan di abdomen seperti urutan yang tadi, inspeksi, auskultasi, perkusi, palpasi, demikian sampai ke kaki. Setelah pasien siap berbaring di tempat tidur, jangan lupa kita harus selalu berdiri di sebelah kanan pasien.
kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi. Jadi inspeksi itu adalah mengobservasi atau mengamati saja, yang pada umumnya kita menggunakan lebih banyak indera penglihatan ya. Dengan indera mata kita amati pasien, yang mana sebenarnya ini sudah bisa kita lihat dari pasien pada saat baru masuk ke ruangan dokter. Jadi pada saat masuk kita sebenarnya sudah bisa amati apakah pasiennya sadar atau tidak sadar. Sadar dia tentu akan berjalan sendiri. Kalau tidak sadar mungkin dia akan digotong atau ditandu oleh keluarganya atau oleh tim begitu ya. Kemudian pada saat pasien masuk juga sebenarnya kita sudah bisa menilai bagaimana gaya jalan pasien, apakah normal atau ada kelainan neurologi. Ada beberapa kelainan neurologi yang bisa kita lihat dari gaya jalan pasien. Kemudian kita bisa juga lihat dari cara berpakaian pasien, apakah pasiennya sadar atau kesadarannya berubah. Seperti pada kelainan pasien psikiatri, itu mungkin pasiennya berpakaian aut-autan, berbeda dengan orang yang normal. Nah, kemudian dari pengamatan pada saat pasien baru masuk, kita juga bisa melihat bagaimana rona atau kompleksen pasien. Pada beberapa penyakit tertentu itu ada warna kemerahan pada pasien, pada penyakit demam berdarah misalnya, atau penyakit polistemia vera, itu muka pasien akan kelihatan lebih merah. Atau mungkin ada warna kebiruan, cyanosis, yang tentu disertai sesak napas. Itu kita sudah bisa lihat pada saat pasien baru masuk ke ruangan dokter ya. Kemudian dari bau, odor, mungkin pasiennya habis mengkonsumsi alkohol. Nah, kita bisa baui dari bau alkohol yang kita bisa cium dari pasien. Atau pada pasien tertentu, pasien sirosis hepatis, mungkin kita bisa baui yang namanya vetor hepatikum. Tetapi ini tentu membutuhkan pengalaman yang lebih banyak ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan minta pasien berbaring seperti ini. Kemudian kita lakukan pemeriksaan per organ tadi ya. Kita inspeksi dulu di bagian kepala dan leher ya. Apa yang kita amati? Nah, pengamatan ini tentu harus dilakukan dengan detail, jangan terburu-buru. Harus hati-hati perhatikan. Misalnya di rambut, adakah rambutnya rontok? Kemudian pada muka kita amati warna kulit. Apakah warna kulitnya kuning barangkali atau iterus ya, kita kenal sebagai iterus, atau warna kulitnya kebiruan, mungkin pasiennya sedang sesak napas atau hipoksia. Nah, kemudian setelah warna kulit kita amati tadi, setelah rambut kita amati alis, mungkin ada alis yang rontok, itu pada penyakit kusta ya. Itu perhatikan dengan detail begitu, dengan mengamati dengan observasi ini. Kemudian setelah alis kita turun ke mata, apakah ada tampak pada matanya mungkin kekuningan ya, pada konjungtiva bulbi ada kekuningan. Kemudian juga bisa setelah mata kita bisa pada mata kita bisa lihat ada tidak perdarahan di subkonjungtiva, misalnya pada pasien-pasien dengan kelainan hematologi ya. Kemudian lihat setelah mata kita bisa lihat hidung. Nanti mungkin yang bisa kita inspeksi atau amati adalah ada perdarahan dari hidung. Kemudian setelah hidung kita turun ke bawah lagi ke bibir ya. Apakah ada gambaran cyanosis, apakah ada gambaran anemis juga, atau gambaran namanya cheilitis amularis begitu ya. Kemudian setelah bibir tentu kita bisa masuk lagi ke mulut ya. Dalam kondisi tidak pandemi kita bisa minta pasien membuka mulut. Ada banyak di sana bisa kita lihat, kita amati. Nah, kemudian setelah mulut kita turun nanti ke leher, kita amati apakah ada tidak pembesaran kelenjar tiroid misalnya, atau pembesaran kelenjar lain yang ada banyak sekali di sekitar leher. Nah, jadi itu pemeriksaan inspeksi pada muka dan pada kepala sampai leher. Kira-kira seperti itu hal-hal yang harus kita cari pada pasien. Jadi intinya harus dilakukan dengan perlahan-lahan, tidak terburu-buru, dengan detail satu persatu dari apa yang ada dari rambut sampai ke leher, dari inspeksi. Kemudian kalau di sini ada pemeriksaan palpasi, nah tentu kita akan lakukan dengan menggunakan kedua ujung jari tangan kita, di mana palpasi pada daerah leher terutama ya. Kita akan melakukan palpasi pada kelenjar tiroid ya, nanti kita peragakan. Kemudian juga palpasi kelenjar-kelenjar yang ada di leher. Kemudian untuk perkusi pada umumnya di sini tidak ada, sebenarnya ada satu sphostexine, tetapi mungkin nanti dibahas di tempat lain. Kemudian auskultasi di sini kalau pada muka itu tidak ada ya, tetapi pada leher kalau seandainya ada pembesaran kelenjar tiroid,
pada apakah pada kista tiroid atau pada keganasan tiroid, itu biasanya kita lakukan pemeriksaan untuk mengetahui ada tidaknya bruit ya. Pemeriksaan bruit kita lakukan dengan bantuan stetoskop seperti ini. Kita gunakan bagian bel sebelah sini, kemudian kita dengarkan di daerah pembesaran kelenjar tiroidnya, apakah di lobus lateral kanan, di lobus lateral kiri. Kita dengarkan beberapa detik, kita dengarkan suara bruit yang mungkin terjadi pada pembesaran kelenjar tiroid tersebut. Ya, setelah inspeksi tadi, kita akan melakukan palpasi pada daerah kepala sampai leher. Palpasi kita lakukan dengan menggunakan ujung-ujung jari, baik jari tangan kanan maupun tangan kiri dengan posisi seperti ini. Kita lakukan palpasi ringan di daerah kepala, apakah ada kelainan ya, apakah ada rasa nyeri barangkali, apakah ada teraba benjolan seperti itu. Kita lakukan palpasi ringan seperti ini pada daerah muka ya. Kemudian kalau pada daerah leher, kita palpasi kelenjar. Nah, ini membutuhkan posisi pasien duduk ya, kita dan pemeriksa berada di belakang pasien. Tapi kurang lebih bisa dilakukan seperti ini ya. Ini meraba kelenjar submentalis, kemudian kelenjar preaurikular, kelenjar cervical profunda, superficial dan profunda, kemudian supraclavikular. Kemudian kita raba kelenjar tiroid dengan menggunakan ujung-ujung jari seperti tadi. Kita raba di sini apakah terdapat pembesaran kelenjar tiroid, dan apabila teraba, kita juga harus amati bagaimana konsistensinya, apakah padat, apakah kenyal, kemudian batasnya seperti apa, kemudian apakah ada rasa nyeri atau tidak. Nah, itu kita bisa lakukan pada palpasi kelenjar tiroid. Nah, setelah tadi melakukan pemeriksaan pada daerah kepala dan leher, kita akan melanjutkan pemeriksaan di daerah dada, toraks. Nah, di sini urutannya seperti tadi adalah inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Kita akan mulai dengan melakukan inspeksi pada daerah torak pasien. Kita amati, ya, kita observasi apakah ada sikatrit, apakah ada kelainan bentuk torak, ya, apakah contohnya itu kelainan bentuk torak ada pectus excavatum di mana ini sternumnya menjorok ke dalam, atau pectus carinatum, torak dada burung, kemudian torak dada tong ya pada emfisema. Kemudian juga kita amati ada tidaknya tumor atau benjolan pada daerah torak, ada tidak tanda-tanda radang pada daerah torak. Ya, setelah inspeksi kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan palpasi. Nah, teknik palpasi itu bisa menggunakan beberapa bagian tubuh kita ya, tubuh dokter, yaitu terutama dengan tangan. Kalau daerah dorsomanus ini paling bagus untuk merasakan suhu. Misalnya ingin meraba pasien demam atau tidak, kita posisikan dorsum manus tangan kita di dahi pasien. Nah, itu misalnya untuk menentukan suhu pasien panas atau tidak. Kemudian untuk mengetahui struktur organ, kita bisa menggunakan ujung jari tangan kanan dan kiri. Nah, untuk daerah torak kita akan lakukan pemeriksaan secara detail ya pada semua regio atau daerah di torak ini. Kita bandingkan kanan dan kiri, kita raba, palpasi seperti itu. Kemudian berturutan dari atas ke bawah, dari kranial ke kaudal, kanan kiri, bandingkan ada perbedaan atau tidak, ada tumor atau tidak, ada tanda radang atau tidak, ada rasa nyeri atau tidak. Begitu dilakukan semua di daerah dada depan maupun di daerah dada belakang. Pada palpasi juga bisa kita lakukan untuk mendeteksi adanya vibrasi atau getaran yang dimunculkan oleh gerakan-gerakan yang ada, gerakan organ yang ada di bawah permukaan tubuh pasien. Nah, misalnya dari suara nafas kita bisa mendeteksi vibrasi suara nafas dengan melakukan palpasi, di mana tekniknya bisa menggunakan bagian palmar daripada jari-jari kita seperti ini ya, atau menggunakan bagian ulnar dari tepi ulnar dari jari kelima tangan kanan dan kiri. Sekarang kita contohkan cara untuk melakukan palpasi untuk mendeteksi vibrasi dengan ujung jari tangan kanan dan kiri. Pasien kita minta menyebutkan kata 777 atau 77 karena huruf angka-angka tersebutlah yang akan memberikan vibrasi yang paling keras, dan kita deteksi vibrasi itu dari permukaan dada pasien. Coba Pak, sebutkan kata 777. 7. Ya. Kita rasakan getaran dengan tangan kita
bandingkan antara kanan dan kiri, dan juga bandingkan antara atas dan bawah, daerah atas dan bawah torak. Coba Pak ulangi Pak, 77. 77. Ya, kita raba lagi di bawahnya, palpasi lagi di bawahnya. Lagi Pak. 77. Ya, sekali lagi. 77. Iya. Cara lainnya dengan daerah ulnar daripada tangan kita. Coba Pak. 77. Ya, lagi Pak. 77. Kita bandingkan kanan kiri. Ya, 77. Ya, kita rasakan di sini atau di daerah telapak tangan ini, apakah bagian atas bawahnya berbeda, vibrasinya kanan kirinya apakah berbeda atau tidak. Kita lakukan pemeriksaan palpasi pada torak ini dengan detail sampai semua daerah itu tidak terlewatkan untuk dipalpasi, begitu ya. Kemudian setelah vokal fremitus ada satu lagi ya di sini untuk mengetahui getaran yang ditimbulkan oleh katup mitral ya, itu kita sebut sebagai trill. Jadi trill itu sebenarnya adalah murmur, itu suara jantung yang abnormal, yang keras, yang kita bisa raba pada saat kita melakukan palpasi. Nah, untuk palpasi trill kita menggunakan telapak ujung daripada jari-jari kita yang kanan terutama ya, boleh dengan ujungnya atau dengan pads-nya atau pangkal jarinya ya. Kita contohkan di sini untuk meraba trill, kita coba deteksi di mitral, ini trill ini bisa timbul di semua katup, di 4 katup yang dimiliki oleh pasien ya. Coba saya raba di katup mitral seperti ini atau dengan ujung tangan bisa. Nah, kemudian trikuspid di sini dengan pangkal daripada jari-jari, kemudian di katup pulmonal dan di katup aorta. Itu dilakukan palpasi kira-kira 3-5 detik cukup. Rasakan di situ apakah ada terasa getaran dari masing-masing katup tersebut yang kita bisa rasakan di telapak tangan kita. Sekarang kita lanjutkan dengan pemeriksaan perkusi pada daerah dada. Nah, teknik perkusi kita akan menggunakan, sebenarnya perkusi bisa secara langsung maupun tidak langsung ya. Sekarang kita akan menggunakan secara tidak langsung dengan menggunakan bantalan atau fleximeter. Yang akan kita gunakan sebagai fleximeter adalah jari tengah daripada tangan yang tidak dominan ya, tergantung orangnya dominan kanan atau kiri. Nah, saya ini kanan. Jadi fleximeter kita adalah jari tengah tangan kiri. Posisi daripada fleximeter ini adalah hiperekstensi ya, seperti ini, dan melekat pada permukaan tubuh pasien yang ingin kita perkusi. Kemudian jari-jari lain, jari 1, 2, 4, 5 itu tidak boleh melekat pada permukaan tubuh pasien karena ini akan mengganggu transmisi dari suara yang dihantarkan oleh organ yang kita perkusi, begitu ya. Nah, kemudian sebagai palu kita akan menggunakan jari tengah dari tangan yang dominan. Dalam hal ini kalau saya menggunakan jari tengah tangan kanan. Dan ini ingat, ini tidak boleh ada kuku ya, karena ini akan menyebabkan kesakitan. Dengan posisi tangan seperti ini ya, tangan kanan, nanti palunya kita akan menggunakan tangan kanan dalam posisi fleksi pada pergelangan tangan ya. Kemudian palu akan melakukan pengetokan atau perkusi sedikit di bawah interpalang distal daripada jari tengah tangan kiri ya. Jadi di sini ya, dengan lakukan pengetokan secara lembut dan cepat, kira-kira 2-3 kali ya, seperti ini ya, sampai terdengar suara yang kita ingin deteksi pada pasien ini. Nah, ini adalah suara paru-paru ya. Kita lakukan pemeriksaan ini pada seluruh lapangan paru, dan tekniknya lebih baik kita menggunakan teknik zigzag. Jadi misalnya di apek atas kita perkusi ya, kemudian pindah ke kiri, perkusi membentuk huruf Z begitu ya. Kemudian kiri bawah, kemudian ke kanan bawah. Demikian seterusnya seperti membentuk huruf Z. Jadi yang paling penting diketahui adalah teknik melakukan perkusi yang benar seperti ini ya. Jadi ini adalah salah satu perkusi dengan menggunakan bantalan atau perkusi tidak langsung seperti ini ya. Apa yang kita dengarkan? Nah, ini ada 5 konsep suara dasar ya. Kalau jaringan yang kita perkusi mengandung banyak udara, tetapi masih ada komponen jaringannya, maka kita akan dengar sebagai suara sonor seperti ini. Ini akan menghasilkan suara yang
nada tinggi dan agak panjang begitu ya. Pemeriksaan terakhir pada torak adalah pemeriksaan auskultasi. Nah, di sini kita menggunakan bantuan alat stetoskop ya. Ini kita tunjukkan dulu stetoskop. Ini bagian earpiece-nya, ini bagian tubingnya, ini bagian diafragma untuk mendengarkan suara-suara nada tinggi yang pitch-nya tinggi seperti suara jantung 1, suara jantung 2, dan suara usus ya. Sedangkan bagian bell ini digunakan untuk mendengar suara-suara dengan nada rendah, yang pitch-nya rendah seperti bruit tadi, atau pada saat pemeriksaan tekanan darah atau pemeriksaan korotkop ya pada tekanan darah, kemudian pemeriksaan suara jantung 3 dan suara jantung 4, suara jantung gagal jantung kan itu ya. Nah, di mana kita melakukan pemeriksaan? Kalau di daerah dada di sini ada 2 organ, paru dan jantung. Kalau untuk paru kita lakukan pemeriksaan di seluruh lapangan paru teknisnya ya. Kalau suara paru kita dengarkan dengan bagian diafragma, dan jangan lupa untuk menghangatkan karena stetoskop yang dingin ini kadang-kadang mempengaruhi pasiennya merasa nyeri dan sebagainya, atau terjadi kontraksi otot begitu ya. Jadi kita hangatkan dengan tangan bagian diafragma, kemudian kita lakukan perkusi mulai dari apeks paru kanan misalnya. Nah, selanjutnya supaya semua daerah kita bisa lakukan auskultasi dengan lengkap, kita lakukan di kiri dulu ya. Jadi tekniknya juga ini sama dengan teknik zigzag begitu. Setelah apeks kiri, kemudian apeks turun ke bawah satu sela iga misalnya, bagian kiri, kemudian pindah ke bagian kanan. Lama waktu mendengarkan suara napas ya kurang lebih 3-5 detik. Begitu seterusnya sampai semua lapang paru kita auskultasi sampai habis ya, juga di bagian bawah ya. Nah, itu kalau melakukan auskultasi paru. Sekarang kita lakukan auskultasi jantung. Nah, kita tahu ada 4 katup jantung, nanti posisinya cari sendiri di mana ya. Nah, kita lakukan auskultasi jantung dalam keadaan normal dengan menggunakan bagian diafragma, dipanaskan. Kemudian kita cari katup mitral, di mana letaknya. Nah, ini di CS5, mid clavicula lain kiri. Kita dengarkan suara jantung 1 selama kira-kira 3-5 detik. Sebenarnya apa yang dicari itu nanti pikir lebih detail di bagian jantung nanti ya. Kemudian kita pindahkan diafragma stetoskop ke katup tricuspid. Di sini CS4 parasternal lain kiri ya. Dengarkan 3-5 detik, cari suara jantungnya, ada splitting dan sebagainya, nanti pelajari di bagian jantung. Kemudian di katup pulmonal sama sekitar 3-5 detik, dengarkan di situ ada murmur tidak, suara jantungnya normal tidak, kemudian lanjutkan ke aorta. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, tadi setelah torak kita akan langsung melakukan pemeriksaan abdomen. Ingat di sini urutannya adalah inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi yang terakhir ya. Kita mulai dengan inspeksi. Kita melakukan pengamatan inspeksi dari daerah abdomen. Apakah ada misalnya abdomen yang distensi, menggembung seperti itu ya. Kemudian apakah ada kolateral, apakah ada sikatrik, kemudian apakah ada spider nevi mungkin pada pasien sirosis. Kemudian apakah ada kontur usus kelihatan apa tidak ya. Kadang-kadang pada pasien normal bisa kelihatan kontur ususnya kalau dia kurus sekali, atau pada kasus ileus obstruksi. Nah, kita lihat di sini, amati dengan detail.